kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, bukan? Amin. Nah saudara, seperti biasa mari kita siapkan diri kita, teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu yang telah membawa kami hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terpujilah engkau kekal dan untuk selama-lamanya, yang begitu mengasihi kami, sampai kami sudah boleh menikmati malam yang telah berlalu. Itu semua karena Tuhan. Dan hari ini kami berterima kasih Engkau berikan bagi kami. Dan sebelum kami mau beraktivitas, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, dan pengurapan Tuhan turun ke atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini saudara. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Kalimat berikut ini perlu kita perhatikan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Saudaraku yang kekasih, jika kita memperhatikan keadaan dunia saat ini, banyak terjadi seperti yang disebutkan tadi, yaitu kekacauan. Termasuk juga di negara kita. Konflik, permusuhan, sengketa, baku hantam hampir setiap hari menghiasi layar kaca kita. Nah, pertanyaan adalah mengapa hal ini terjadi? Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Salah satu penyebabnya adalah yang ditulis di 2 Korintus pasal 12 ayat 20 bagian B ini adalah iri hati. Iri hati seringkali menjadi penyebab tercabiknya kerukunan dan persatuan suatu komunitas. Karena iri hati, saudara bisa menjadi musuh. Kita lihat di Alkitab. Kain begitu tega membunuh adiknya sendiri Habel karena tersulut rasa iri hati, di mana persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Sudah bisa baca di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16, saudara baca. Karena orang lain lebih berhasil dalam pekerjaannya, seseorang menjadi panas hati sehingga ia merancang kejahatan untuk menghancurkannya. Orang yang tekun bekerja di kantor dicap sebagai orang yang suka cari muka pada pimpinannya. Ini kita lihat di sinetron-sinetron
ya kan? Dan barangkali juga apa yang diangkat dalam sebuah sinetron itu adalah sebuah kisah real yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan katakan kalau rasa iri hati itu hanya dilakukan oleh orang-orang dunia. Banyak juga orang Kristen yang belum terbebas dari roh iri hati. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Iya saudara. Saya ada di gereja tertentu. Ya, saya tidak perlu sebutkan. Tapi saudara pasti tahu. Saudara yang dari sana mengenal saya di gereja itu. Saudara, kadang ketika ada buletin, hamba Tuhan bukan lihat jadwalnya, tapi dia lihat jadwal orang lain. Kenapa dia lihat jadwal orang lain? Karena dia membandingkan dengan dirinya. Nah, di sana akan muncul iri hati. Nah, saudara, saya udah banyak makan garam ya. Udah matang ya, udah hatam ya. Istilahnya udah hatam di soal-soal pelayanan di gereja. Ya. Kadang-kadang pendetanya yang merasa tersaingi dengan kehadiran kita. Ya, saudaraku yang kekasih, tapi menurut saya ya itu wajar-wajar aja. Yang namanya juga manusia, masih ada iri hati. Ya. Dan saya ada di gereja tertentu, tiba-tiba jadwal saya sudah nggak ada. Ketika dikonfirmasi, tidak ada klarifikasi. Saya bertanya, tidak ada jawaban. Wah, saudara, sehingga saya bilang begini. Kadang-kadang nih, mekanisme atau boleh dikatakan gereja atau cara kerja gereja itu kadang-kadang lebih jahat dari dunia sekuler. Sebab di dunia sekuler itu setiap prestasi ada diberikan apresiasi. Kita ada promosi jenjang karir dan diberikan fasilitas, ada kenaikan penghasilan begitu. Tapi kalau di gereja saudara, waduh, jangan deh saudara ya. Gak usah saudara cari tahu sampai ke dalam deh. Mengecewakan. Iya. Saya kalau mau kepahitan, ya ada bisa terjadi kepahitan, tapi saya nggak mau ngapain. Ya. Karena apa? Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan selalu melihat kita semua. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, yang saya katakan tadi bahwa jangan katakan kalau rasa iri hati itu hanya dilakukan oleh orang-orang dunia. Di dalam dunia sekuler, dalam dunia kerja sekuler, banyak juga di dalam dunia rohani ya masih ada iri hati. Melihat rekan sepelayanannya lebih dipakai Tuhan, kadang-kadang kita pun menjadi berang dan berusaha untuk menghasut orang lain dengan gosip-gosip miring tentang dia. Gosip-gosip murahan tentang dia. Ketika kita melihat orang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan keberhasilan yang dia raih, kita mulai timbul iri hati. Karena itu saudara, dalam suratnya Yakobus menulis begini, Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itulah kenyataan yang terjadi dan sedang melanda kehidupan manusia.
Tidak sepatutnya di antara umat Tuhan saling iri hati, karena setiap kita, ya, Tuhan akan memandang kita, dan jika ada iri hati di dalam kehidupan kita, Alkitab katakan kita masih orang-orang fasik. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mau tegaskan bahwa tidak sepatutnya di antara umat Tuhan saling iri hati, karena itu hanya akan mendatangkan segala macam perbuatan jahat. Siapa yang akan berjingkrak kegirangan jika di antara orang-orang Kristen saling iri hati? Pastilah yang namanya iblis. Iblis pasti bersorak-sorai. Iblis pasti berjingkrak kegirangan. Ya, kalau di antara kita, sesama hamba Tuhan, sesama anak-anak Tuhan, ada iri hati, maka ini akan menimbulkan kekacauan. Kita harus sadar. Amin. Ditinjau dari sudut manapun, iri hati sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, hanya akan merusak dan menghancurkan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Sebab itu saudaraku yang kekasih, masih iri hatikah saudara? Masih adakah timbul iri hati dalam diri kita? Tidak ada jalan lain, harus segera bertobat. Mohon pertolongan Roh Kudus dan milikilah penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Kalau melihat orang lain berhasil, kita perlu belajar. Apa yang menjadikan dia itu berhasil? Kita perlu belajar. Jangan lihat keberhasilannya hari ini, tapi mari kita lihat bagaimana perjuangannya. Amin. Buang iri hati, sebab iri hati itu sumber kekacauan. Di 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga bagian B, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi iri hati itu orang bilang ya manusiawi, tetapi juga duniawi. Tetapi ketika kita melihat dalam perspektif iman Kristen dan Alkitab, duniawi dan manusiawi harusnya tidak menjadi semacam alasan bagi kita. Ya kan? Ya namanya juga manusia. Nah itu kan. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu apa itu? Yaitu karakter manusia lama kita. Karakter manusia lama, iri hati, ya, kepahitan, dengki dan seterusnya dan seterusnya. Kita hari ini setelah menerima Yesus Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya kan? Kita memiliki karakter Kristus dan memiliki integritas. Amin. Buang semua kepahitan, iri hati, ya. Egois, karena itu semua hanya merugikan, ya. Itu sebabnya tadi dikatakan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus katakan, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Jadi
iri hati itu sumber kekacauan. Buang semuanya itu. Karena itu adalah benih yang ditaburkan oleh iblis untuk membuat kita binasa, hancur. Hidup kita kacau ketika ada iri hati. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bukan manusia duniawi, tetapi kita adalah manusia-manusia rohani. Amin. Yang senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk membuang segala iri hati. Sebab iri hati adalah sumber kekacauan dalam hidup ini. Biarlah kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea. Kiranya apa yang kami dengar hari ini akan senantiasa menjadi remah. Dan kini kami tahu bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kami sadar bahwa ketika hidup kami kacau, maka yang bergembira, yang bersukacita adalah iblis, karena dia telah berhasil menabur benih iri hati itu. Kiranya sebagai orang-orang percaya kami menyadari bahwa iri hati sangat merugikan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network. Kiranya mereka semua terhindar dari benih iri hati yang ditaburkan oleh iblis. Seluruh sahabat Galilea sadar bahwa iri hati adalah sumber kekacauan. Karena itu kami tidak akan hidup dengan iri hati, tetapi kami hidup di dalam kasih, sebab kasih mengalahkan banyak sekali dosa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, berkati kami semua hari ini dalam tugas dan kerja kami. Kiranya damai sejahtera, sukacita memerintah dalam hidup kami, dan berkat Tuhan hari ini kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti